Men, sudah berhari-hari kita mencari bangkai, menelusuri hutan, menelusuri sungai. Bangkai belum bisa kita temukan di mana keberadaannya. Tapi alhamdulillah men, berkat kerja keras kita, bekas doa kita, bahkan doa dari para sahabat-sahabat Bangkai Bung Barap, masih kita bisa kita temukan dalam keadaan selamat. Kurang ajar dan tidak ada adab ompong, tesan, memperlakukan mereka, menyiksa mereka. Tapi berkat izin yang maha kuasa, mereka masih diberikan kekuatan, keselamatan. Walaupun kemarin Bang Ringo tergeletak di hutan, tapi atas izin yang maha kuasa, dia masih diberikan kekuatan dan keselamatan. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita, usaha kita masih bisa menemukan saudara kita. Jadi usaha kita tidak sia-sia. Tapi itulah perjalanan hidup men. Ini contoh bagi kita bahwa kita jangan sampai lengah. Kita harus waspada menghadapi apa yang akan terjadi di hadapan. Karena kita tidak tahu arah rintangan apa yang akan kita dapatkan, cobaan apa yang akan kita terima, ujian apa yang akan diberikan yang maha kuasa kepada kita. Kita sebagai manusia bodoh, sebagai manusia lemah, wajib waspada dan berdoa kepada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala halangan, dijauhkan dari segala rintangan. Jadi men, Aki tidak akan lelah. Walaupun Aki tidak bisa langsung menuju ke pantai selatan karena cuaca tidak memungkinkan. Dari pagi, dari kemarin bahkan hujan badai terus mengiringi langkah kita mencari keberadaan saudara-saudara kami seperti Barap, Ringo dan Bangkai terutama. Tapi Aki yakin Bangkai yang memiliki keilmuan yang tinggi, yang mana pusaka Bunda Ratu, bahkan Bunda Ratu pun masih terus menjaga Bangkai. Itu harapan Aki, karena pusaka di Bangkai itu tidak akan bisa digunakan oleh siapapun. Itulah yang akan menjaga dan menuntun perjalanan Bangkai. Jadi kepada para sahabat, tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, karena Bangkai insya Allah atas izin yang maha kuasa, beliau diberikan kekuatan, bahkan diberikan keselamatan sampai nanti sahabat-sahabat atau saudara-saudara Bangkai menemukan keberadaan Bangkai di mana. Karena Aki yakin setan kembar tersebut hanya bisa menguasai fisik dan jasad Bangkai. Sukma ruhnya itu sudah dijaga dari Bunda Ratu. Itulah luar biasanya. Karena apa? Makanya itu kita sebagai manusia, kita jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Kita serahkan semuanya kepada yang maha kuasa. Aki yakin Bangkai dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah pusaka yang dijaga, yang diberikan dari Bunda Ratu. Tapi untuk meyakinkan hati Aki, karena walaupun bagaimana sampai saat ini belum bisa ditemukan Bangkai ini, Aki tetap ada rasa was-was karena kita manusia biasa, manusia bodoh. Jadi kita pantas untuk berdoa dan memohon kepada yang maha kuasa. Tapi men, ini Aki ingin berhubungan, walaupun melalui ruangan hampa, ruangan kosong ini. Aki ingin mencoba berkomunikasi langsung dengan Bunda Ratu. Bagaimana caranya Aki menemukan Bangkai dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, bahkan kalau bisa menemukan dalam keadaan dia lebih kuat lagi. Jadi men, Aki akan mencoba bermeditasi dulu melalui kebatinan Aki. Mudah-mudahan Aki bisa berkomunikasi langsung dengan Bunda Ratu, menanyakan bagaimana keadaan Bangkai saat ini. Karena apa? Karena kita sudah menelusuri sungai, sudah menelusuri hutan, tapi Bangkai tidak ditemukan. Tapi alhamdulillah saudara kita Bung Barap dan Bang Ego sudah kita temukan dalam keadaan selamat. Jadi Aki akan mencoba bermeditasi dulu men. Jadi kita
memohon di dalam keheningan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Aki bisa berkomunikasi dengan Bunda Ratu, menanyakan langsung di mana keberadaan Bang Ri saat ini dan dalam keadaan seperti apa. Jadi sabar men ya. Ini kita namanya kita berusaha, kita jangan pernah lelah. Mudah-mudahan usaha kita akan menemui hasil. Di sini ramen kita menggunakan mediasi sebagai bentuk penghormatan kita kepada Bunda Ratu. Mudah-mudahan Bunda Ratu berkenan dan bersedia untuk diajak berkomunikasi, apalagi kita untuk menuju kebaikan, mencari keberadaan saudara kita Bang Ri yang sudah beberapa hari ini disekap dari siapa pendekar kembar katanya. Men, hati-hati men, karena kita tidak tahu, karena setan kembar ini tidak akan tinggal diam. Mudah-mudahan Akik bisa menjaga tempat ini dari pantauan setan kembar atau pendekar kembar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadap maksud dan tujuan ini bagaimana kamu saudara Bunda Ratu hadirlah. Baik. Men, Aki baru saja berkomunikasi dengan Bunda Ratu bahwa Bunda Ratu saat ini belum bisa memberikan nasihat atau petunjuk kepada kita. Katanya tunggu beberapa saat lagi karena Bunda Ratu masih di dalam istana. Mungkin Bunda Ratu lagi bersama Bang Ri, Sukma Bang Ri yang mungkin akan untuk dipulihkan dari Bunda Ratu. Jadi harap bersabar men, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari Bunda Ratu tentang keberadaan Bang Ri atau jasadnya saat ini ada di mana. Karena tubuh Bang Ri, raga Bang Ri saat ini lagi dipisahkan dari Bunda Ratu, Sukmanya dibawa dari Bunda Ratu ke pantai selatan, sedangkan raganya dikuasai dari pendekar kembar. Tapi itulah men, tidak mungkin pendekar kembar bisa menghabisi Bang Ri, karena apa yang Aki tangkap dari komunikasi dengan Bunda Ratu bahwa Sukma Bang Ri ini di dalam perlindungan Bunda Ratu. Jadi percuma sebenarnya men ini, tapi jangan sampai diketahui dari Tesan, Ompong dan yang lainnya, karena mereka akan semakin merajalela, semakin membabi buta. Bahkan apabila perlu nanti salah satu Tesan ini akan Aki hadirkan di sini, akan Aki panggil dengan secara paksa ke sini. Sebenarnya Bang Ri ini saat ini raganya ada di mana? Tapi sebelum kita panggil Tyson nanti ke sini, kita tetap memohon petunjuk dulu kepada Bunda Ratu. Mudah-mudahan Bunda Ratu nanti bersedia memberikan pencerahan atau petunjuk kepada kita bagaimana cara kita menyelamatkan raga Bang Ri ini. Karena luar biasa men, Bunda Ratu ini menjaga Bang Ri ini luar biasa.
tapi itu tidak akan bisa. Saat ini pendekar kembar itu tersebut sebenarnya dalam keadaan panik. Kenapa beliau pendekar kembar dan Ompong Tyson tidak bisa menghabisi? Bahkan untuk menyentuh badan Bang Rey pun, kalau dalam keadaan mereka ingin niat jahat untuk menghabisi, mereka tidak bisa menyentuhnya. Inilah luar biasanya Bunda Ratu menjaga raga Bang Rey ini. Tapi apa yang Aki tangkap dari komunikasi barusan, walaupun Bunda Ratu belum mau memberikan atau membuka keseluruhan, karena ini salah satu ujian sebenarnya. Ujian kita sebagai manusia, bahwa kita walaupun kita berilmu tinggi, walaupun kita memiliki kekuatan, kita harus waspada. Jangan mudah percaya. Bukan kita tidak percaya kepada orang lain, tapi kita jangan mudah mempercayai orang-orang yang memberikan janji manis. Orang seperti menjanjikan bahwa dia orang baik katanya. Karena kita merubah sifat seseorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan katanya. Karena apa yang ada di hati kita itu tidak kita bisa tahu apa yang ada di hati orang lain. Maka dari itu kita wajib waspada, eling, ingat kepada Yang Maha Kuasa, memohon perlindungan, memohon penjagaan. Bahkan waktu mau diracun Bang Rey itu sudah berapa kali diberikan petunjuk. Dugaannya jatuh. Asli, kalau mungkin dalam kelengahan Bang Rey waktu itu, karena menganggap Tyson, Ompong, pendekar kembar ini sudah menjadi orang baik, beliau berprasangka baik. Karena niat dan tujuan Bang Rey ini untuk bagaimana caranya pendekar kembar, Ompong, Tyson ini menemukan jalan kebaikan. Tidak ada di hati sedikit pun dari hati Bang Rey ini sifat dendam, walaupun pendekar kembar ini menebar kebencian kepada Bang Rey. Dia tetap berprasangka baik. Bagaimana caranya Ompong, Tyson, Supeng, pendekar kembar ini segera menemukan jalan yang benar. Itu tujuan dari Bang Rey sesungguhnya. Tapi ini nampaknya sudah beberapa menit. Ini mungkin mudah-mudahan Aki bisa langsung berkomunikasi, karena tadi Bunda Ratu masih dalam keadaan di dalam istana, tidak bisa diganggu. Mudah-mudahan melalui meditasi yang kedua ini Aki mendapatkan pencerahan Jadi Aki akan mencoba kembali berhubungan dengan Bunda Ratu untuk menanyakan keberadaan Bang Rey. Mudah-mudahan raga Bang Rey ini dengan sukmanya segera menyatu dan bisa ditemukan keberadaannya. Mudah-mudahan melalui petunjuk Bunda Ratu, Aki bisa menembus tabir gelap yang ditutup dari pendekar kembar ini. Karena pendekar kembar ini bukan orang sembarangan, bukan orang sembarangan. Pendekar kembar ini memang orang terlahir, orang yang memang sudah memiliki kemampuan. Kalau bahasa orang zaman dahulu, punya ilmu linui, punya ilmu bawaan lahir. Jadi memang pendekar kembar ini memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga Aki pun agak kesulitan untuk menembus tembok penutup raga Bang Rey ini diletakkan di mana. Jadi Aki akan mencoba untuk kedua kali untuk menghubungi Bunda Ratu, menanyakan keberadaan Bang Rey ini. Assalamualaikum. Bunda Ratu, selamat hadir ke menghadap. Selamat memohon petunjuk di mana keberadaan raga Bang Rey saat ini.
Baik Bunda Ratu. Baik Bunda Ratu. Baik Bunda Ratu. Terima kasih Bunda Ratu. Nah. Terima kasih Bunda Ratu. Terima kasih atas petunjuk yang Bunda Ratu berikan kepada Islam Bunda Ratu. Terima kasih Bunda Ratu. Sini kau tahu, sini kau tahu, jadi kau. Men, terima kasih men. Aki barusan men berkomunikasi dengan Bunda Ratu men, bahwa Bang Ri dalam keadaan baik-baik saja, masih di dalam perlindungan Bunda Ratu. Aki bersyukur sekali. Ternyata apa yang ada di dalam hati Aki benar, bahwa setan kembar Ompong TS bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Bang Ri untuk menyakitinya, karena saat ini Bang Ri di dalam penjagaan Bunda Ratu. Tapi Bunda Ratu tadi menyampaikan, biarlah diselamat katanya. Bang Ri di dalam perlindungan Bunda Ratu. Karena apabila Bang Ri ini ditemukan di hutan ataupun di mana, ini pendekar kembar ini akan menghabisi. Jadi pesan Bunda Ratu kepada saudara-saudara Bang Ri untuk tetap berusaha dan berdoa kekuatan bagi Bang Ri. Tapi apa yang Aki terima, Bang Ri dalam keadaan walaupun tubuhnya lemah, tapi dia dalam keadaan kuat, sehat, dijaga dari Bunda Ratu. Aki bersyukur men. Melalui petunjuk dari Bunda Ratu ini, Aki mendapatkan pencerahan bahwa apa yang disampaikannya tadi, selamat dari sini ke depan kita harus lebih hati-hati lagi, karena pendekar kembar ini akan terus berbagai macam cara untuk menghabisi bukan saja Bang Ri tetapi semua saudara-saudara Bang Ri. Tapi mudah-mudahan men, kita tetap berdoa pendekar kembar Ompong segera menemukan jalan kebaikan. Jadi petunjuk Bunda Ratu tadi bahwa Bang Ri saat ini dalam keadaan baik-baik saja di dalam perlindungan Bunda Ratu. Bahkan pendekar kembar pun tidak bisa menyentuh dari tubuh Bang Ri ini. Aki sangat bersyukur men. Jadi tadi sengaja men, Aki melalui mediasi membakar dupa. Jadi di sini jangan salah tafsir dan jangan salah tanggap men, bahwa dupa ini sebagai mediasi kita langsung ke pantai selatan karena cuaca ataupun keadaan. Tapi men, Aki tidak akan kehilangan cara men. Setelah mendapat petunjuk dari Bunda Ratu bahwa Bang Ri masih dalam perlindungannya, dalam keadaan baik-baik saja, Aki ingin memanggil Sukma dari Tesen ataupun Ompong, salah satu dari mereka akan Aki panggil ke sini. Akan Aki tanya langsung bagaimana dan di mana Bang Ri berada saat ini. Tesen.
melalui mediasi ini. Hadir dan datanglah kepada keselamatan. Tesan, hadirlah menghadap Kiselamat. Kiselamat butuh tahu di mana keberadaan Bang Gri saat ini. Hadirlah ke sini. Men, tunggu men. Kita panggil salah satu dari mereka. Biarlah mereka seperti dalam keadaan kebingungan. Mereka akan panggil ke tempat ini. Aki akan menanya langsung di mana keberadaan Bang Rey sesungguhnya. Karena Aki alhamdulillah melalui petunjuk Bunda Ratu, Bang Rey masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan selamat, masih dalam perlindungan Bunda Ratu. Jadi Aki akan berusaha memanggil Sukma dari si Tesan ini untuk membawa raganya ke hadapan Aki supaya Aki bisa menanyakan langsung di mana saat ini keberadaan Bang Rey. Karena sudah beberapa hari ini setan kembar pun tidak menampakkan batang hidungnya. Karena Aki yakin pendekar kembar ini berusaha menutup dengan pagar kaitnya supaya saudara-saudara dari Bang Rey tidak bisa menemukannya. Tapi kita tidak tinggal diam. Melalui komunikasi Aki dengan Bunda Ratu tadi, Aki mendapatkan petunjuk bahwa Bang Rey dalam keadaan baik-baik saja, walaupun dia lemah tapi raganya tidak bisa disentuh dari pendekar kembar apalagi Ompong Tesan itu. Tapi mudah-mudahan men beberapa saat lagi, karena ini Aki ini tidak akan salah ini. Salah satu dari mereka ini Sukmanya Aki panggil ke tempat ini. Aki ingin menanyakan langsung. Salah satu dari mereka ini masih dalam perjalanan men. Mereka akan kebingungan kenapa dia bisa hadir nanti sampai di sini. Biarkan men. Mereka bermain-main dengan Bang Rey, bermain-main dengan Kiselamat. Mereka akan menyesal di kemudian hari. Tapi men, kita sebagai manusia jangan pernah lelah. Subhanallah, Allah Akbar. Duduk kau Tessa, duduk. Tessa, tunggu men. Biar pendekar kembar tidak bisa menemukan Tessa di sini men. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan walaupun dalam keadaan seperti orang blow on dia ini men. Iya. Di mana keberadaan Bang Rey saat ini? Dia bersama setan kembar di suatu tempat di sebuah hutan yang agak berbukit. Di sebuah hutan yang agak berbukit. Bagaimana keadaan Bang Rey saat ini? Bang Rey baik-baik saja. Bang Rey baik-baik saja. Kenapa? Kalian tidak bisa menghabisi Bang Rey? Tidak bisa. Kami tidak bisa menghabisinya. Bahkan untuk menyentuhnya saja kami tidak bisa. Menyentuh badan Bang Rey pun tidak bisa. Kami sudah 3 hari ini ingin menghabisinya. Tapi kalian tidak bisa menyentuh tubuh raga dari Bang Rey. Bisa. Entah apa yang melindunginya. Kenapa kau hadir ke sini? Karena jiwamu Tessa di dalam pengaruh Kiselamat. Jadi jangan pernah kau menggunakan kekuatan
untuk melawan keislaman. Aku ini orang tuamu, jadi jawablah apa yang aku tanya. Saat ini Bang Ri bersama setan kembar. Apa yang sudah dilakukan dari setan kembar kepada Bang Ri? Tidak ada yang bisa kami lakukan, Ki. Bagus. Jadi men, kepada sahabat Bang Ri, kita dengar dari si Tyson bahwa mereka tidak ada yang bisa menyentuh dari raganya Bang Ri. Karena Bang Ri masih dalam perlindungan Bunda Ratu. Tyson. Kalian manusia bodoh, manusia curut yang hanya mengandalkan hawa nafsu untuk menghabisi Bang Ri. Itu tidak akan pernah terjadi, Tyson. Tidak akan pernah terjadi. Ki, Ada apa, Tyson? apa yang membuat kami susah sekali untuk menghabisi Bang Ri, Ki? Kalian tidak akan bisa menghabisi Bang Ri karena pusaka Bunda Ratu menjaga Bang Ri 1 kali 24 jam. Bahkan sukmanya saat ini sudah dalam perlindungan Bunda Ratu. Kau tahu itu? Itulah bodohnya kalian, Tyson. Pendekar kembar hanya manusia biasa, walaupun dia memiliki ilmu lindungi yang luar biasa yang dibawa dari lahir kekuatannya, tidak akan bisa melukai dari tubuh Bang Ri, Tyson. Jadi aku sampaikan kepadamu, Bang Ri dalam perlindungan Bunda Ratu. Tapi Ki, kalian harus segera melepaskannya, Ki. Kenapa? Karena setan kembar selalu mencari cara, Ki. Tidak bosan-bosan mencari cara, Ki. Jadi setan kembar terus mencari cara untuk menghabisi Bang Ri. Walaupun dia tidak bisa menyentuh raganya, masih terus dia Karena ini, Ki, untuk menghabisi Bang Ri. bukan masalah lagi uang yang aku bayarkan, Ki. Setan kembar sudah mempunyai dendam, Ki. Kenapa setan kembar memiliki dendam kepada Bang Ri? Apa salahnya Bang Ri? Karena Bang Ri terlalu mempermainkan. Ketika setan kembar buta, Ki, dia tidak ingin mengobatinya, Ki. Itu awal mula menjadi dendam mereka, Ki. Sebenarnya bukan Bang Ri tidak mau menyembuhkan ataupun mempermainkan, tapi Bang Ri menguji dari setan kembar tersebut, katanya orang sakti, supaya setan kembar tersebut bisa menggunakan keilmuannya untuk menjadi orang baik. Jadi kapan kalian ingin sadar? Sebelum kalian terlambat, sebelum kalian ajal menjemput, sadarlah, temukanlah jalan kebenaran. Jangan seperti ini terus, Tyson. Sampaikan kepada setan kembar. Tyson, kalau kau sudah seperti ini, kau seperti kardus kosong sebenarnya. Ragamu sudah tidak ada artinya kalau kau sudah seperti ini. Walaupun badanmu besar, nyalimu besar, ilmumu tinggi, tidak ada artinya kalau sudah seperti ini, Tyson. Biarlah kau di sini, Tyson. Kau tidak akan sadar-sadar sampai kau membuka semua apa yang sudah terjadi kepada Bang Ri. Bagaimana, Tyson? Di sebuah bukit, di hutan, Bang Ri akan terus dihabisi dari pendekar kembar. Membawa Bang Ri, tidak ada yang kami mengikutinya, Ki. Jadi cuman setan kembar Kami yang saja membawa. tidak tahu, Ki. Si Ray itu mau dibawa kemana, Ki? Yang jelas, Ki, kami sampai saat ini masih belum mampu untuk menyentuh badan Ray, Ki. Ternyata, Ki, dia hanya berpura-pura, Ki. Dia hanya berpura-pura kesakitan ketika kami hajar, Ki. karena dia dalam perlindungan Bunda Ratu. Tyson, kau mau tahu kau saat ini berada di mana? Aku ingin tahu.
Buka matamu, Tyson. Buka matamu, tatap. Ki, mengapa kau sampai di sini, Ki? Karena Sukmamu Aki panggil, Aki ingin tahu keberadaan Bang Ri. Di mana Jabrik? Jabrik sudah tewas. Ki, aku sedang bersama Jabrik, Ki. Kenapa aku jadi di sini? Karena kau merangkak datang ke sini, Tyson. Tidak mungkin. Apa yang Tidak mungkin, Ki. Ini sudah terjadi. Apa yang tidak mungkin, Tyson? Tidak mungkin Tyson berjalan dalam keadaan merangkak, Ki. Belum pernah selama saya tinggal di atas dunia ini saya berjalan sebagai merangkak, Ki. Tyson, kenapa kalian tidak bisa menghabisi Bang Ray? Siapa yang bilang kami tidak bisa menghabisi Ray? Jadi kalian tidak bisa. Justru Ray, Ki, sudah hampir putus lehernya oleh kami, Ki. Jadi kalian tidak bisa menyentuh tubuh Bang Ray, kakak Bang Ray. Siapa yang bilang seperti itu, Ki? Siapa yang bilang? Sukmamu yang berbicara, Tyson. Jadi kalian menempuh berbagai cara untuk membunuh Bang Ray. Kalian tidak bisa menyentuh badannya. Kepala saya sudah di sini, Ki. Saya akan memberikan satu informasi, Ki. Apa itu, Tyson? Bahwa Ki, Ray pada malam ini, Ki, akan kami eksekusi, Ki. Dia akan kami penggal kepalanya malam ini, Ki. Bagaimana kalian akan memenggalnya, Tyson? Sedangkan kalian menyentuh tubuhnya pun tidak bisa, Tyson. Ki terlalu meremehkan kemampuan kami, Ki. Kau sudah bicara jujur kepada Aki. Bahkan setan kembar pun tidak bisa menyentuh dari raga Bang Ray. Ki jangan terlalu meremehkan kami, Ki. Aki tidak meremehkan. Kau yang menyampaikan sendiri kepada Aki bahwa Tidak mungkin mulut saya ini berbicara yang tidak-tidak, Ki. Saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya, Ki. Bahwa Ray itu berteriak-teriak ketika kami hajar, Ki. Kenapa kau sampaikan tadi Ray hanya berpura-pura dia bertingkat kesakitan? Siapa yang menyampaikan itu, Ki? Ki jangan main-main dengan saya, Ki. Ternyata kemampuan pendekar kembar tidak bisa menembus perlindungan Bunda Ratu. Jadi kalian lelah mencari cara untuk menghabisi Bang Ray. Kalian lelah. Kamu tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk menghabisinya, Ki. Tidak perlu menggunakan tenaga, tapi kalian tidak bisa menyentuh tubuh Ray. Kalian hanya badan besar, omong besar, pendekar kembar hanya punya ilmu untuk menahan raganya, tidak bisa menyentuh tubuhnya. Ki, akan kubuktikan, Ki. Besok Aki akan mendengar kabar bahwa Ray sudah mati, Ki. Itu Sudah tidak tewas, mungkin Ki. terjadi, Tyson. Aki tunggu kabar itu besok. Karena tanganku sendiri yang akan menghabisinya, Ki. Tyson, kalau kalian bisa menghabisi Bang Ray, sudah dari kemarin kalian habisi. Tapi ternyata Aki berkomunikasi dengan Bunda Ratu Bang Ray dalam keadaan baik-baik saja. Maka dari itu kau Aki panggil secara paksa ke sini. Berarti informasi yang Aki dapat dari Bunda Ratu itu belum pas, Ki. Tidak mungkin, Tyson. Tidak mungkin. Karena Bang Ray selalu dalam perlindungan Bunda Ratu Ki. atas izin yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ray Ta'ala saat dijaga ini, dari Ki. Bunda Ratu. Ray saat ini berada di dalam genggaman kami, Ki. Bagaimana mau berada di dalam genggamanmu, Tyson? Bahkan kalian menyentuh raga Bang Ray pun tidak bisa. Ketika kami mengepalkan tangan seperti ini, Ki, kalau kami mau, Ray akan mudah, Ki, dengan tewas, Ki, oleh tangan kepala tangan ini, Kenapa Ki. sampai saat ini tidak kalian habisi? Kenapa?
karena kalian tidak bisa menyentuh gagal Kami Bangke. selalu ada. Bahkan untuk menghabisi orang kami Sudahlah, Tessa. harus ada hari-hari yang pas Ki. Mulut Tempat-tempat yang besarmu, pas. mulut besarmu hanya bisa berbicara di luar, tapi kalian tidak bisa menyentuh raga dari Bangke. Ingat, Aki ingat. berdasarkan apa yang Aki dapat dari Bunda Ratu, bahwa Bangke 1 kali 24 jam ini akan terbebas dari kalian. Ki, Aki dengar ucapanku Ki. Dengar ucapan yang keluar dari mulut Ki Ki. Aki bilang 1 kali 24 jam Ray akan bebas Ki. Justru Ki, kebalikannya Ki. Ray akan tewas dalam waktu 1 kali 24 jam. Camkan itu Ki. Sudahlah Tessa, cuap-cuapmu tidak ada arti di depan keselamatan. Iya Kali besar kekuatanmu sudah tidak ada artinya. Apalagi kepada Bangke, di depan keselamatan kalian bisa merangkak, Aki panggil ke sini. Tidak mungkin Ki. Mungkin aku sedang tidur dan terjabrik ke sini tadi Ki. Jadi tidak mungkin. Benar Tessa. Jabrik mengantarmu ke sini dalam keadaan kau merangkak. Aku ingat betul. Aku sedang bersama Jabrik Ki. Kami sedang menikmati sesajian-sesajian yang mewah Ki, layaknya seorang Sudahlah raja Tessa. Ki. Tidak ada gunanya kau berbicara besar di hadapan Aki. Aki sudah tahu semuanya. Apa yang disampaikan dari Bunda Ratu tadi, Aki alhamdulillah bahwa Bangke dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan gaganya pun kau sendiri yang menyampaikan tidak bisa disentuh dari kalian. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Bunda Ratu menjaga Bangke dalam Tutup keadaan mulut. baik. Tutup mulutmu Ki. Aki tidak akan menutup mulut Aki karena apa? Atau kau Aku sudah bicara semuanya Tessa. akan tewas di tangan kepala yang sebesar batu ini Ki. Kau datang ke sini saja merangkak Tessa. Apalagi kau ingin menghabisi Aki. Jangan jauh panggang dari api Tessa. Tidak jauh panggang dari api Ki. Dekat ini. Ini Ki, dalam jarak sedekat ini aku bisa dengan mudah menghabisimu Ki. Habisi. Habisi. Aku ingin betul ini ku habisi. Kau sudah dalam keadaan sadar atau masih dalam keadaan pengaruh? Ki, aku selalu sadar Ki. Tidak ada manusia yang bisa membuat aku tidak sadar Ki. Aki akan membuktikanmu. Kalau kau memang masih dalam pengaruh, kau tidak akan terasa sakit. Tapi kalau kau sudah menjerit kesakitan, berarti kau memang benar-benar sudah sadar. Kau sudah sadar. Ternyata sukmamu sudah masuk ke dalam tubuhmu. Setan kau Ki. Bagaimana? Aki sudah mengetahui semuanya. Bahkan kalian membawa tubuh Bangke naik turun bukit, tapi tidak Setan bisa kau Ki. menyentuh. Aki setan, silahkan kau bicara seperti itu. Bahkan Kau bermain jangan cara licik Ki. Kau menggunakan cara licik Ki. Kurang ajar kau Ki. kau memang sudah Kau di sini kan. Tunggu Ki. sampaikan kepada mereka kembali. Aki selamat mengetahui semua yang terjadi. Ini kau. Sembuhkan akimu ini bukan kau Ki. Kau akan Aki buat merangkak keluar dari sini. Pergilah kau dari sini. Aku sudah tidak butuh denganmu, Tessa. Merangkaklah kau dari sini. Men, terima kasih men. Apa yang Aki terima dari Bunda Ratu, dari Sukma, Nyatesan, alhamdulillah berarti Bangke dalam keadaan baik-baik saja. Men, Aki akan segera menuju ke bukit tersebut. Aki akan mencari keberadaan Bangke.